Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu investasi yang sangat berharga dalam perjalanan hidup kita. Karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Amsal pasal 6, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Firman-Nya berkata demikian, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjauhi dosa persinahan. Sekali lagi, nats firman Allah hari ini menasihati kita, menegur kita, mengingatkan kita sebagai umat menjauhi dosa persinahan. Ini dosa yang sangat serius menurut pandangan Amsal, karena dalam pasal 6 dia membahas soal persinahan, tapi juga dalam pasal 5 dia membahas apa yang berhubungan dengan persinahan. Itu berarti bahwa dosa persinahan merupakan sesuatu yang serius. Apalagi ketika kita ada dalam konteks zaman sekarang, zaman modern. Dosa persinahan sudah dianggap hal yang biasa. Bahkan kalau tidak berzina sepertinya itu bukan namanya laki-laki. Tapi kebenaran firman Allah tetap konsisten bagi saudara dan saya. Betapapun dunia ini seperti apa, tetap firman Allah melarang kita, menasihati kita, menjauhi dosa persinahan. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus menjauhi apa yang namanya dosa persinahan itu? Kenapa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan berusaha supaya kita menjauhi dosa persinahan ini? Setidaknya ada beberapa alasan yang saya jumpai dalam Amsal pasalnya yang ke-6 ini. Yang pertama dalam ayat 27 dan 29 sampai 29. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Jawabannya pasti tidak bisa. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Jelas juga jawabannya tidak. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman. Sama dengan orang yang berjalan di atas bara, pasti kakinya akan hangus. Demikian juga orang yang terlibat dalam persinahan, itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nats ini mengatakan tidak luput dari hukuman. Nah, itulah alasan kenapa kita harus menjauhi dosa persinahan, karena itu mendatangkan hukuman bagi kita. Tidak akan ada yang luput dari hukuman. Sama dengan orang yang berjalan di atas bara. Tidak mungkin kakinya tidak hangus atau melepuh. Orang yang terlibat dalam persinahan pun tidak mungkin luput dari hukuman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sadari dan kita bertobat. Kalau selama ini kita ada dalam persinahan, sebelum hukuman Tuhan datang, lebih kita sadar dan kita tinggalkan itu, dan kita mulai belajar menjalani hidup yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Alasan kedua kenapa kita harus menjauhi dosa persinahan, ayat 32, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Dengan kata lain merupakan suatu kebodohan
bila orang melakukan zina atau terlibat dalam perzinahan, dianggap tidak berakal budi, dianggap juga suatu tindakan kebodohan. Inilah alasan yang kedua, kenapa kita harus menjauhi dosa perzinahan, karena itu adalah tindakan yang tidak berakal budi. Karena itu adalah tindakan yang bodoh. Itu suatu kebodohan kita. Jadi mari sebagai umat, sebagai jemaat, mari kita belajar untuk terus mengintrospeksi diri, mencegah diri kita, supaya kita tidak terlibat kepada apa yang namanya dosa perzinahan itu, karena itu tindakan yang bodoh. Kita tidak mau dianggap orang bodoh, karena sesungguhnya kita bukan orang bodoh. Tapi ketika kita terlibat dalam perzinahan, maka kita dicap sebagai orang yang tidak berakal budi, atau dengan kata lain, suatu tindakan kebodohan. Jadi kita belajar menjauhi, jangan mendekati, jangan melakukannya. Tapi sebaliknya kita terus menjauhi apa yang namanya dosa perzinahan itu. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa kita harus menjauhi dosa perzinahan. Ayat 33, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Siksa dan cemooh diperolehnya. Siapa yang berbuat zina itu? Malunya tidak terhapuskan. Jadi kenapa kita harus menjauhi dosa perzinahan? Karena itu mendatangkan siksa. Ayat 33 mengawali siksa dan cemooh. Jadi siksa di sini karena kita dicemooh, malunya tidak terhapuskan. Jadi mendatangkan siksa lahir dan batin. Jadi ini alasan ketiga kenapa kita harus menjauhi dosa perzinahan itu. Karena itu mendatangkan siksa lahir dan batin. Kita mendapat cemooh, malu tidak terhapuskan oleh masyarakat, oleh lingkungan, oleh sanak saudara, famili, keluarga. Tidak terhapuskan. Dengan kata lain, kita mengalami siksa yang luar biasa. Baik secara psikologis, baik secara mental, baik secara jasmani. Kita akan mengalami siksa karena kita mengalami cemoohan, tapi juga rasa malu yang tidak terhapuskan. Jadi dosa perzinahan itu sesuatu yang sangat serius. Karena itu siapapun Anda, apapun Anda, dan bagaimanapun juga Anda, ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Allah ini, dan Anda menyadari bahwa Anda saat ini sedang terlibat dalam dosa perzinahan, mari kita sadar dan kita bertobat. Kita mengambil tindakan minta ampun kepada Tuhan. Karena perzinahan itu dosa yang sangat serius di mata Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menjauhi dosa perzinahan. Karena itu mendatangkan hukuman Tuhan. Karena itu tindakan yang tidak berakal budi. Karena itu mendatangkan siksa dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sehingga mengalami kesembuhan yang sempurna dan total dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.